Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir visual dan gaya belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Devi Sriwijanti dengan NPM 192151024. Di sini saya dalam rangka menjelaskan tugas mengenai mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Nah, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang yaitu hakikat. Pendidikan menurut Ahmad Munib adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah kekuatan dan nilai dalam diri manusia. Dengan begitu, manusia berhak menjadi guru tertinggi di bumi. Dengan latar belakang tersebut, peran pendidikan sangat berarti dan tidak terhitung bagi masyarakat. Tiap masyarakat dan bangsa perlu membawa kebahagiaan dan kemakmuran secara menyeluruh dan untuk masing-masing individu. Lalu, menurut Ruspendi yang dikutip oleh Suherman tahun 2003 terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia berhubungan dengan ide dan proses penalaran. Di sini hakikat matematika yaitu pada tahap awal matematika terbentuk dari pengalaman manusia dan dunianya secara empiris karena matematika sebagai aktivitas manusia, kemudian pengalaman itu diproses dalam rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampailah pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. Lalu ada hakikat pembelajaran matematika menurut Rahayu adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha mencari pengalaman tentang matematika. Lalu tujuan pembelajaran menurut Henry Ellington yaitu dan Fred Percival menyatakan bahwa suatu deklarasi yang jelas dan memperlihatkan penampilan atau skill siswa yang bisa diraih dan aktivitas pembelajaran. Adapun menurut tim MKPBM, yang pertama mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa melalui pembelajaran matematika. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan matematika sebagai bekal meniti pendidikan ke jenjang selanjutnya, yakni pendidikan menengah atas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa sebagai perluasan dari matematika sekolah dasar agar dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberi pandangan yang luas. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir visual merupakan salah satu standar yang harus dicapai dalam belajar matematika. Akan tetapi hal ini bukan hal yang mudah ya, karena di siswa SMP ini kemampuan berpikirnya masih belum ditangani dengan baik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan berpikir visual siswa masih kurang. Gaya belajar. Gaya belajar pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir visual yang dimiliki oleh setiap siswa. Melihat begitu eratnya hubungan koneksi antar topik matematika, jadi salah satunya yaitu adalah menggunakan model-model untuk meningkatkan kemampuan berpikir visual, yaitu menggunakan model problem-based learning. Nah, pembelajaran matematika yang dilakukan dengan visual thinking harus dibuat sebagai strategi belajar yang mengasihkan dan juga pembelajarannya tercapai, yaitu kemampuan khusus, wawancara, dan kemampuan umum. Nah, di sini diperlukan batasan-batasan yang akan ditentukan sebagai tolak ukur pencapaian target analisis. Di sini ada kompetensi dasar yang akan dibahas, itu yang pertama
3.8 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring serta hubungannya. Kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring, serta hubungannya. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir visual jika ditinjau dari gaya belajar siswa. Yang kedua, apakah ada pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir visual siswa pada materi lingkaran. Untuk definisi operasionalnya berdasarkan judul penelitian, PBL terhadap kemampuan berpikir visual dan gaya belajar siswa yaitu dapat diidentifikasi sebagai acuan penelitian teori sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kemampuan berpikir visual. Visual thinking atau berpikir visual adalah kemampuan berpikir secara visual dalam proses pemahaman dan penafsiran suatu informasi yang melibatkan gambar-gambar atau merepresentasi informasi matematika menjadi sebuah gambar. Diharapkan pembelajaran matematika mengacu pada prinsip siswa belajar learning to learn yang rincinya terdapat dalam 4 pilar. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Menurut Bolton, indikator berpikir visual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat. Melihat yaitu mengumpulkan dan memilah informasi berdasarkan hal yang diketahui dan ditanyakan. Mengenali yaitu memilih dan mencari pola yang cocok untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, membayangkan yaitu memperoleh solusi dengan menggunakan pola yang telah dipilih. Dan yang keempat, memperlihatkan yaitu menggambarkan serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Ada peran berpikir visual. Yang pertama, untuk memahami masalah, untuk menyederhanakan masalah, melihat masalah, keterkaitan koneksi, memenuhi gaya belajar individual, alat memeriksa representasi visual, dan untuk mengubah masalah ke dalam bentuk matematis. Kelebihan berpikir visual yang pertama, visual thinking sangat ampuh, cepat, kompleks, dan detail. Lalu visual thinking menemukan dan menyelesaikan masalah ketika pokok persoalan disampaikan kepada mereka, dan visual thinking itu kreatif ketika melihat gambar dari sudut pandang yang lebih jelas dan kreatif dari pemikir lainnya. Yang kedua ada gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan seorang siswa dalam menyerap informasi yang diperoleh dalam pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Indikator gaya belajar menurut Deporter Hermaki, yang pertama ada indikator gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara visual, mengerti baik posisi, bentuk, angka, dan warna, rapi dan teratur, tidak terganggu dengan keributan, sulit menerima instruksi verbal. Lalu indikator gaya belajar auditorial, belajar dengan cara mendengarkan, baik dalam aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual. Yang ketiga, indikator gaya belajar kinestetik, belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, suka coba-coba dan kurang rapi, lemah dalam aktivitas verbal. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu seorang individu, ada 4, ada lingkungan fisik, lingkungan sosialnya, lalu ada faktor kebutuhan sosialnya, seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi faktor gaya belajar siswa. Lalu ada model problem-based learning. Model problem-based learning ini diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Problem PBL ini menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi yang diajarkan. Nah, di sini di makalah ada dibahas yang mengenai ciri-ciri model problem-based learning, karakteristiknya, langkah-langkahnya, lalu ada prinsip PBL, manfaatnya, dan kelebihan kekurangannya. Lalu ada kemampuan berpikir visual. Jadi soal tes kemampuan berpikir visual thinking mengenai persegi panjang pada kelas 7 semester 2 terlihat bahwa pemahaman visual thinking merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk menyelesaikan masalah matematis.
Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan berpikir visual jika ditinjau dari gaya belajar siswa dan apakah ada pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir visual pada materi lingkaran. Manfaat penelitian. Jadi pada penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru, peserta didik, terhadap pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir visual dan gaya belajar siswa. Untuk manfaat praktis, ada manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi peserta didik, dan manfaat bagi peneliti. Kedua ada kajian teori. Nah, di sini ada kemampuan berpikir visual menurut para ahli. Jadi di sini ada 3 ahli. Yang pertama menurut Surya tahun 2011 menyatakan bahwa visualisasi adalah proses pembentukan gambar mental atau dengan kertas dan pensil atau dengan bantuan teknologi. Lalu menurut Wileman, berpikir visual adalah kemampuan untuk mengubah informasi dari semua jenis ke dalam gambar, grafik, atau bentuk-bentuk lain yang dapat membantu mengkomunikasikan informasi. Yang ketiga ada menurut Herkowitz dan Kirsia 2014 sebagai kemampuan merepresentasikan, mentransformasikan, menggeneralisasikan, mengkomunikasikan, mendokumentasikan, dan merefleksikan objek atau benda menjadi informasi visual. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kemampuan berpikir visual adalah proses kemampuan seseorang untuk mengubah suatu informasi ke dalam bentuk gambar-gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Nah, di sini ada indikator, contoh, dan penelitian yang dilakukan pada siswa SMP materi lingkaran. Nah, di sini contohnya pada contoh soalnya bisa dilihat ya. Ini adalah contoh-contoh soal sesuai dengan indikator kemampuan berpikir siswa. Jadi, siswa akan mengamati bagaimana gambar pada persoalan tersebut dan merepresentasikan soal tersebut dengan sistematis. Nah, yang kedua ada gaya belajar siswa. Yang pertama, gaya belajar siswa menurut M. Sobri Sutikno, yaitu pengertian belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Bobby DePorter dan Nike Hernaki, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, menyerap, memproses informasi. Yang ketiga, menurut Sukadi, yaitu gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Jadi, dapat disimpulkan melalui analisis sintesis, gaya belajar adalah suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan oleh siswa dalam menyerap informasi yang dilakukan dari proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Yang kedua ada model problem-based learning. Menurut Nur Hadi, problem-based learning adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon merupakan hubungan antar dua arah belajar dan lingkungan. Menurut Tan, dalam Nurdiansyah, bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pemanfaatan berbagai macam kecerdasan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata dan menghadapi segala hal baru dan kompleksikan yang ada. Menurut Stephen, menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Ada penelitian yang relevan di sini dilakukan tahun 2013, itu adanya pengaruh PBL pada siswa SMP. Nah, yang ketiga ada metode penelitian. Di metode penelitian ini menurut Sugiono yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk sebagai metode eksperimen yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Lalu ada populasi dan sampel.
Di sini nanti lalu ada desain penelitian. Desain penelitiannya itu menuntut serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat. Tanpa desain, seorang peneliti tidak akan melakukan penelitian yang baik dan bersangkutan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Jadi nanti pada saat pengumpulan data dilakukan wawancara, lalu tes, pengisian angket, dan studi kepustakaan. Setelah itu melakukan instrumen penelitian. Instrumen ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Lalu validitas dan reliabilitas. Untuk validitas dan reliabilitas ini mempunyai arti bagaimana sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang ketujuh ada analisis data. Ini merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dan yang terakhir nanti ada waktu dan tempat penelitian. Ini merupakan kapan dan lamanya penelitian berlangsung, mulai dari perencanaan sampai penyusunan proposal. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan seminar proposal kuantitatif dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.